wabarakatuh, serta teman-teman dari DPR yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama mengucapkan syukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan keberkahan kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di TK Museum Adat Bersama yang dalam keadaan sehat. Salam semoga tetap berlipat di kita yang dengan perjuangan beliau kita berada yang terang dalam Islam. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bisa hadir di sini, diizinkan observasi dari Universitas Pertama. Dan terima kasih sekali lagi. Kita nanti kalau merepoti ya. Ini teman-teman dari Ikama, perkenalkan saya Umar Firo, yang kedua Bu Iva, yang ketiga Bu Muslimat, Bu Nurwana, yang keempat Bu Siti Raisa, yang kelima Bu Muslimus. Itu acara yang pertama yang saya perkenalan dengan Bu Sekolah dan beliau yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Gusti Ani, Kepala TK Muslimat yang ke-1 di Pondok Jagung. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan saya mengucapkan terima kasih karena kehadiran panjenengan ke sini adalah merupakan penghargaan buat kami yang mudah-mudahan dalam kegiatan kali ini observasi ketika kami mudah-mudahan bisa memberi manfaat khususnya bagi panjenengan semuanya dan juga memberi manfaat kepada kami. Terlepas dari apa yang kita tujukan, kegiatan hari ini yang utama adalah silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi panjenengan ini menjadi sesuatu yang bisa memberi manfaat. Dan tentunya di sana sini mungkin TK kami tampil apa adanya seperti ini, juga banyak kekurangannya. Mungkin dengan kita kegiatan observasi ini kami juga akan bisa menambah ilmu, dari panjenengan juga bisa menambah ilmu. Mungkin itu saja yang sebagai kata perkenalan. Mudah-mudahan simbiosis mutualisme bisa terjalin. Matur nuwun, monggo. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab tugas dari MK Inovasi Kerjasama dengan Lembaga. Untuk yang pertama, lupa nanti dilanjutkan dengan yang lain. Ya. Pendidikan seperti apa yang diterapkan Ya, ya, terima kasih Diva. Ini strategi yang kita terapkan di sini untuk ke masyarakat. Memang kami dari Lembaga Muslimat itu memberikan satu pelayanan kepada masyarakat yang notabene masyarakat itu yang ada di sekitar desa Sukolilo itu menentukan. Jadi di situ strategi kita yang pertama adalah untuk pendanaan itu tidak terlalu istilahnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu memberatkan, sehingga masyarakat dari kalangan menengah ke bawah juga bisa kita tampung di lembaga kami. Seperti itu dari segi istilahnya biaya itu pertama itu tidak terlalu memberatkan. Yang kedua, kita juga mengikuti istilahnya zamannya seperti apa, itu kita selalu mengikuti supaya misalnya kalau dari segi pengasuh istilahnya kan orang-orang lama yang memang alhamdulillah di TK kami itu tidak keluar masuk, guru itu tidak keluar masuk. Jadi mereka itu ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun, bahkan lebih seperti itu tetap berada di lembaga TK Muslimat yang ke-1. Jadi untuk istilahnya program itu berkesinambungan. Beda kalau gurunya keluar masuk artinya program itu sudah sampai sini nol lagi seperti itu. Jadi ya mungkin itu strategi utama yang ada di lembaga kami. Mungkin ada jawaban atau yang perlu ditanyakan terkait yang ini yang kami maksud monggo kita. Dan saat itu sama gurunya yang bertahan sampai sekian lama.
kira-kira apa ya rahasianya sehingga karena perjalanannya masih tertutup. banyak yang keluar masuk. Iya. Apa yang perlu benar-benar diterapkan bisa sampai sekian puluh tahun tapi dulunya alhamdulillah bisa Ini kebetulan yang saya bawa ini memang ada data guru, ada data siswa juga karena laporan bulan yang saya bawa. Ini saya sendiri tahun 1985. Itu saya sudah berkecimpung di sini tahun 1985. Memang waktu itu gurunya itu di sini itu cuma tiga orang dari hampir 200 siswa waktu itu. Karena memang dari kelurahan Kampung Anyar, Mendo belum ada TK, jadi berpusat di sini. Jadi waktu itu memang saya masih usia lulusan MTS sudah masuk ke sini. Nah, itu dengan adanya lulus MTS, ada yang lulus MI teman kami itu akan tetapi dengan berubahnya zaman peraturan pemerintah itu harus S1. Kami juga kejar itu. Kami juga kejar sampai sekarang itu semua itu sudah SPD tahu semuanya itu. Jadi yang paling lama di sini ada buku Maiyah itu kelahiran tahun 1956 itu tahun 72 itu sudah di TK ini yang waktu itu ya masih gedungnya masih pindah-pindah itu dan beliau vakum selama 10 tahun kemudian masuk ke sini lagi dan sampai sekarang beliaunya masih aktif untuk mengajar di sini. Dan bagaimana kok bisa sampai nggak sampai keluar masuk ya mungkin dengan adanya ikatan persaudaraan di antara kami itu yang membuat mereka itu akhirnya nyaman di sini. Jadi di sini seperti rumah kedua dari rumahnya sendiri, bahkan yang kalau kegiatan sampai malam sampai seperti itu akan seperti itu. Ya mungkin itu salah satu istilahnya kunci kebersamaan itu bagaimana apakah nggak pernah ada clash atau terjadi ya setiap hari ya ada istilahnya, hanya saja kita berupaya untuk itu selesai ya selesai, jadi tidak berlanjut ya sampai debat masalah kegiatan ini tujuannya itu juga terjadi. Ibaratnya piring ditumpuk kok ono kloteke. Nah, itu tapi selesai ya selesai karena saya berpikirnya itu dari semua personil itu pasti ada kekurangan kelebihan. Jari-jari ini yang menjadi satu istilahnya satu kesatuan. Ketika makan itu kalau nggak rukun kan ya nggak bisa ngambil. Padahal di sini ada kekurangan, kelebihan dan watak sikap itu beda-beda. Selalu ada rapat evaluasi 1 minggu sekali. Mungkin itu salah satu yang bisa membuat permasalahan itu sampai ada permasalahan cepat selesainya gitu. Selalu ada. Ya, teman-teman itu pasti ada koleksinya. Bahkan kalau memang diperlukan itu sampai kadang 1 minggu bisa 3 kali. Sampai teman-teman itu gini, saya ono konsumsi mesti mari assalamualaikum. Itu sepertinya ya itu. Koordinasi yang penting koordinasi dengan sama guru. Ini yang misalkan sekarang kan kebijakan pemerintah itu selalu berubah. Karena kemarin ada 16 ada selesai langsung ke 2018 terus baru-baru ini kan sebenarnya ada isu-isu untuk pergantian kurikulum. Bagaimana cara meningkatkan itu? Ya, memang kalau kami sudah mengalami beberapa tahun yang lalu juga seperti itu. Istilahnya kalau sudah pemerintahnya ganti, insya Allah ini juga ganti. Akan tetapi kita juga tetap mengikuti yang alur dari pemerintah juga tetap kita ikuti, akan tetapi kita tidak meninggalkan istilahnya kurikulum lembaga aswaja KNU-an itu juga tetap itu enggak istilahnya kurikulum apapun yang ganti yang ini sudah tetap kita lakukan. Jadi kita mengikuti alur yang ada di pemerintah seperti kebebasan kurikulum merdeka itu juga kita terapkan. Terus kita evaluasi, termasuk untuk dengan adanya kurikulum merdeka kemarin itu akhirnya dari tema-tema yang dari IGTKI dari pemerintah itu kan tema diri sendiri ini kan sudah runtut. Kalau kita menyinggung dengan apa yang disampaikan Bu ini dari yang dekat dari anak keluar sampai meluas sampai ke alam semesta kan wadah. Nah,
dengan adanya kurikulum merdeka akhirnya seperti itu koyak marit yang runtut kita sampai hafal lek mari tema ini sampai hafal dulu ya, sampai hafal, dan itu pun nggak ada istilahnya salah atau jelek atau kurang, itu ya apa nggak seperti itu, karena semuanya itu juga apa ya istilahnya ada kekurangan ada kelebihan, sehingga kita juga lek kurikulum merdeka ini akhirnya kok mencelat seperti ini. Ayo kita evaluasi lagi mana yang perlu kita lanjut, mana yang perlu kita apa istilahnya kita perbaiki. Jadi ya evaluasi itu juga sangat kita pentingkan. Apa saja instrumen yang digunakan untuk memantau ini dalam proses sebenarnya di lembaga sini ada kerjasama dengan lembaga yang ada. Kita kerjasama dengan masalah kayak apa kebutuhan seperti buku itu kan, itu juga kerjasama dengan pihak buat, kemudian ya terus apa pengadaan baju seragam itu juga kita kerjasama dengan penjahit, itu yang kita evaluasi itu di situ juga apa mana yang enak kan gitu. Kalau dulu pernah juga kita ke wali murid apa menangani semua seragam ini yang tentang seragam ya. Suatu saat kita ingin mencoba untuk kerjasama itu ke wali murid itu seragam ketiga-tiganya. Nah ternyata yang Nun Sewu pasti itu ada nyantolnya. Akhirnya kami kembali lagi ke aturan yang lama bahwa seragam untuk pengadaan yang hijau putih sama busana itu kami serahkan kepada penjahit. Jadi satu penjahit itu yang menghandle seragamnya itu. sudah terjalin apa nih? Terjalin beberapa tahun, hanya 1 tahun kita mencoba untuk penjahit itu membuat, kemudian kita yang menangani, itu beda jauh sekali. Kalau yang tak penjahit tidak ada ibu. Kalau yang kerjasama seperti dengan apa kalau puskesmas itu kami untuk terakhir ini nggak kami lakukan ya. Untuk yang ke apa kerjasama seperti ini kami ada itu ada, terus ke apa ini juga ada itu yang apa lembaga. Kalau yang ke Unikama itu ya magang mahasiswa itu, terus untuk ke Uni juga. Kalau untuk ke MI Sportula MUU-nya hanya kita setiap tahun pasti mengadakan ada perjanjiannya nggak mungkin misalkan sampai berapa tahun? Iya. Oh, kalau yang UIN sama Unikama Oh ada sampai tahun. Iya, Sampai ada. bertahun atau nih? Kemungkinan hotel, tapi ini untuk dari 5 tahun mungkin masih berjalan. Oh ya, itu kami hanya istilahnya MUU-nya ya kita komunikasi aja, cara lewat komunikasi aja. Soalnya kalau ke MI Sukolilo itu kita sangat memerlukan bahwasanya untuk kegiatan prasiaga itu kami membutuhkan dukungan untuk membuat tenda, Jadi kita apa istilahnya ngomong-ngomong ke pihak MI itu ketika di sana mengadakan persami, otomatis kan sudah dipasangkan tenda. Jadi di situ kami masuk untuk pagi kita lakukan, anak-anak kita ajak untuk kegiatan prasiaga yang apa intinya itu adalah kegiatan masuk ke tenda itu. Ya kan kami punya ekstrakurikuler kami itu termasuk prasiaga. Jadi nanti kami jelaskan untuk di ekstrakurikulernya itu untuk ini kita secara umum aja ya kami sampaikan bahwa MUU ke MI itu ketika kami membutuhkan tenda, jadi kami sudah koordinasi bahwasanya ketika di sana ada acara bersama, dan itu pun untuk istilahnya dari kakak pembina itu juga menangani. Biasanya kalau di sekolah sini kan sama guru-guru saja. Tapi kalau ketika kita kerja sama MI, dari kakak pembina di sana yang menghandle acara. Dan itu pun kita cari simbiosis mutualisme. Itu harus. Dengan adanya kegiatan ada istilahnya manfaat untuk kita, manfaat juga untuk MI. Karena dengan begitu kita mengenalkan lingkungan MI ke anak-anak, sehingga aku mau sekolah di situ. Demikian observasi dari kami setelah
salah, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.